Orang yang tidur 5 jam sehari memiliki ukuran testis yang secara signifikan lebih kecil daripada orang yang tidur 8 jam sehari. Kita tahu testis manusia itu berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Hormon ini adalah yang membuat laki-laki menjadi laki-laki. Hormon ini membuat suara kita lebih dalam, otot-otot kita terbentuk dengan baik, kemudian menumbuhkan kumis dan lainnya. Nah, jumlah testosteron pada orang yang tidurnya hanya 5 jam sama seperti orang yang 10 tahun lebih tua. Ngeri kan? Hai teman-teman semua, saya Dr. Sudirman. Hari ini kita akan bahas tentang pentingnya tidur. Semua informasi untuk video kali ini saya kutip dari Dr. Matthew Walker, seorang profesor neuroscience yang meneliti tentang tidur selama 25 tahun terakhir. Tentunya ini adalah kabar gembira bagi teman-teman yang suka tidur dan kadang iri dengan orang lain yang tidurnya sedikit tapi kok masih bisa berfungsi dengan baik ya di siang hari. Setelah menonton video ini, saya yakin semua orang akan ingin tidur minimal 8 jam setiap harinya. Karena tidak hanya kita akan membahas betapa banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari tidur yang cukup, kita juga akan bahas betapa bahayanya kalau kita kurang tidur. Yang pertama adalah function of learning and memory. Kita butuh tidur setelah belajar, bahkan kita butuh tidur sebelum belajar. Teman-teman yang masih sekolah pasti familiar dengan SKS, sistem kebut semalam, di mana kita belajar satu malam sebelum ujian dengan tidur yang tidak cukup pastinya. Uniknya, saya pernah membaca penelitian bahwa SKS ini lumayan bermanfaat untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang manfaatnya tidak ada sama sekali. Semua yang kita pelajari malam itu sebagian besar akan terhapus dari memori kita. Beda ceritanya kalau kita belajar dengan tidur yang cukup. Dari penelitian ini kita bisa lihat bahwa performa orang yang tidur cukup itu 40% jauh lebih bagus daripada yang tidurnya tidak cukup. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi di otak kita sehingga ketika kita tertidur kok memori kita menjadi semakin baik. Nah, yang terjadi adalah gelombang otak kita menjadi lebih tinggi dari biasanya. Gelombang ini disebut dengan sleep spindle. Nah, gelombang ini bertindak sebagai file transfer di malam hari. Yang tadinya informasinya yang telah kita pelajari disimpan dalam memori jangka pendek, menjadi disimpan dalam memori jangka panjang. Kemudian, pengaruh tidur terhadap jantung. Ini menarik, karena di negara subtropis pada musim semi, ketika semua orang jam tidurnya berkurang, angka kejadian serangan jantung naik 20%. Dan sebaliknya, ketika musim gugur, turun 20%. Angka ini juga berlaku pada tingkat kejadian bunuh diri dan kecelakaan berkendara. Selanjutnya adalah pengaruh tidur terhadap kekebalan tubuh. Pada penelitian kali ini, sekelompok orang dibuat hanya tidur 4 jam sehari dan diperiksa aktivitas sel NK, natural killer cell. Sel ini boleh kita bilang lini kedua pertahanan tubuh kita. Dan hasil yang didapatkan adalah terjadi 70% penurunan aktivitas dari sel NK ini. Makanya sering kita temui orang yang suka begadang itu mudah jatuh sakit. Hal ini saya alami sendiri di rumah. Saya punya adik laki-laki dan kalau bulan Ramadan pasti begadang terus. Dan hampir setiap tahun mereka selalu jatuh sakit ketika menjelang Lebaran. Saya sendiri tidak melarang mereka begadang karena saya ingat ketika seumuran mereka, saya juga bergadang dan itu adalah masa-masa yang indah ya. Oke baik, kemudian pengaruh tidur terhadap kejadian kanker. Hubungannya begitu erat, bahkan sekarang WHO, Badan Kesehatan Dunia, sudah mengkategorikan orang-orang yang bekerja pada malam hari, night shift istilahnya, seperti dokter IGD, digolongkan kepada probable karsinogen. Selama ini kan kita tahunya zat-zat karsinogenik itu misalnya arang pada sate yang gosong, asap kendaraan bermotor, dan semisalnya. Nah ini ternyata night shift, kerja malam hari, juga digolongkan WHO sebagai karsinogen, hal yang berpotensi untuk membuat kanker. Yang terakhir adalah yang paling krusial, pengaruh tidur terhadap gen kita. Pada penelitian ini dibandingkan mereka yang tidur 8 jam sehari dan 6 jam sehari. Kemudian didapatkan ada 711 aktivitas gen yang terpengaruh. 50% dari gen tersebut aktivitasnya meningkat atau naik dan 50%-nya turun. Gen yang aktivitasnya naik adalah gen yang berhubungan dengan tumor, inflamasi, dan penyakit jantung. Sedangkan yang aktivitasnya turun adalah gen yang berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh kita. Nah, itulah pengaruh tidur terhadap semua aspek kesehatan kita. Tapi harus diingat ya, ini hanya berlaku pada tidur malam hari, di mana keadaan lingkungan dan hormonal kita memang sedang berada pada fase yang tepat untuk tidur. Hal ini tidak berlaku bagi kaum rebahan yang malamnya begadang dan tidurnya di pagi sampai sore hari. Karena ketika tidur pagi sampai sore hari itu, kita tidak benar-benar berada pada gelombang tidur yang seharusnya.
Baiklah teman-teman, itu saja video kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Klik like dan subscribe jika ingin menonton video-video seperti ini ke depannya. Terima kasih.